अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रख। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang daras Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang suci dan penuh kemuliaan ini. Dan rasa syukur juga kita panjatkan atas karunia-Nya kita masih dapat berjumpa untuk mendengarkan deras Ramadan pada kesempatan kali ini. Untuk memulai deras Ramadan pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah riwayat yang tertulis di dalam hadis riwayat Bukhari, di mana dikisahkan oleh Hadrat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Beliau menjelaskan bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berada dalam sebuah perjalanan. Apabila kami berjalan ke tempat yang agak tinggi, kami pun bertakbir. Maka Nabi SAW bersabda, "Saudara-saudara sekalian, rendahkanlah suara kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tetapi kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat." Kemudian beliau SAW mendatangiku, sedangkan diriku tengah membaca La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian beliau bersabda, "Hai Abdullah bin Qais, ucapkanlah La haula wa la quwwata illa billah, karena itu adalah perbendaharaan surga." Atau beliau SAW bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat yang termasuk dalam salah satu dari perbendaharaan surga? Yaitu La haula wa la quwwata illa billah." Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang daras Ramadan yang dimuliakan Allah, melalui peristiwa ini, Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sangat indah kepada umat Islam, yakni ketika menghadapi suatu kondisi sulit atau menghadapi suatu kesulitan yang berada di luar kemampuan kita, maka membaca La haula wa la quwwata illa billah menjadi doa yang dapat memunculkan semangat, tetapi juga membuat diri kita menjadi tidak sombong. Banyak perkara-perkara duniawi yang dihadapi oleh manusia, mulai dari urusan-urusan yang ringan sampai yang membuat mereka stres atau depresi. Dengan terus berusaha dan berserah diri, serta bergantung pada karunia dan pertolongan Allah Ta'ala, merupakan cara terbaik di dalam melaluinya. Perkara rohani tentunya lebih penting daripada urusan duniawi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan umat manusia ini dengan tujuan yang sangat mulia. Dan untuk sampai pada tujuan penciptaan tersebut
mustahil bagi manusia dapat melaluinya tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Di samping itu, berbagai macam godaan dan ujian merintangi di sepanjang jalan tersebut. Allah Ta'ala telah mengingatkan di dalam Al-Quran, Dia berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum ahadin abadan walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, dan sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya tidak akan ada seorang pun yang suci di antara kamu selama-lamanya. Tetapi Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang deras Ramadan yang dimuliakan Allah, perjalanan spiritual seorang mukmin pastinya akan dipenuhi dengan godaan dan cobaan. Untuk dapat mensucikan diri dan harta kita melalui zakat misalkan, atau melalui sedekah-sedekah, setan pasti menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Ingin melaksanakan puasa dengan penuh kekhusyuan, setan menggoda kita dengan kemalasan dan kelalaian dalam berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan untuk dapat mendirikan sholat tepat waktu, untuk mendirikan sholat dengan berjamaah, atau ingin mendirikan sholat dengan khusyuk, setan pun tidak pernah berhenti menggoda kita, agar kita tidak dapat meraih semua itu. Untuk itu, Rasulullah SAW mengajarkan, ketika kita mendengar seruan azan, hayya ala sholah, beliau pun mengajarkan agar menjawab, la haula wa la quwwata illa billah. Di sini menandakan bahwa dengan bertawakal kepada Allah Ta'ala, kita optimis bahwa Allah Ta'ala lah yang akan menolong kita untuk sampai atau meraih apa yang menjadi tujuan dari ibadah kita. Demikian pula ketika umat Islam diseru pada kemenangan, hayya alal falah, Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan agar menjawabnya dengan la haula wa la quwwata illa billah. Mengapa demikian? Karena kemenangan bukanlah sesuatu yang dapat diraih tanpa pengorbanan dan juga tanpa ujian yang sulit. Tanpa pertolongan dan karunia Allah Ta'ala, kemenangan tidak akan pernah dapat kita raih dengan sempurna. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan perjuangan bagi kita untuk melawan hawa nafsu. Sehingga Idul Fitri disebut sebagai hari kemenangan. Akan tetapi tentunya ini akan penuh dengan perjuangan yang harus kita lakukan. Dan tanpa pertolongan Allah Ta'ala, kemenangan ini pun tidak akan dapat kita raih dengan sempurna. Wabil khusus kita sebagai seorang Muslim Ahmadi, kita diharapkan untuk meraih tujuan kita. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengingatkan agar kita meraih kemajuan dan keteguhan dalam keimanan. Beliau alaihissalam tidak ingin jika seorang Ahmadi merasa cukup karena telah menyatakan baiat. Beliau alaihissalam bersabda, kami sangat menyayangkan sebagian orang datang dalam keadaan mentah, dan dalam keadaan mentah juga mereka pergi. Padahal kewajiban mereka datang ke sini, lalu menetap beberapa hari, dan memaparkan kebimbangan-kebimbangannya. Lalu para penentang dan orang-orang Kristen akan lari dari mereka, seperti setan lari dari doa la haula. Di sini Hadrat Masih Maud alaihissalam mengingatkan kepada kita bahwa tujuan kita sebagai seorang Ahmadi adalah bagaimana di dalam diri kita tumbuh keimanan yang kokoh. Bagaimana di dalam diri kita tumbuh keimanan yang memancarkan daya tarik.
Sehingga para penentang kita atau orang-orang yang mengajak kita keluar dari apa yang kita yakini ini, mereka menjadi menjauh karena keteguhan kita itu. Dan keteguhan itu tiada lain adalah ketika kita pun mengiringi setiap usaha kita dengan doa la haula wala quwwata illa billah. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengingatkan bahwa doa la haula wala quwwata illa billah harus senantiasa menemani setiap Ahmadi dalam perjalanan menuju meraih tujuan sebagai seorang Ahmadi. Beliau alaihissalam menginginkan agar para Ahmadi berusaha untuk meraih hubungan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, suatu hubungan sejati dan kecintaan hakiki berdiri kokoh antara seorang hamba dengan majikannya. Itulah yang gambaran yang ingin dimunculkan, yang seharusnya dimunculkan oleh kita sebagai seorang Ahmadi dengan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekali lagi, tujuan itu mustahil dapat kita capai tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Misalkan melalui kegiatan-kegiatan tarbiyat, kita lakukan untuk meningkatkan kerohanian kita. Tetapi tarbiyat ini pun tidak akan berjalan dengan lancar atau tidak akan dapat memberikan pengaruh pada hati setiap Ahmadi jika karunia Allah Ta'ala yang khas tidak datang kepada kita. Demikian pula dalam hal pertabligan. Orang-orang tidak akan datang dengan mudah mendekati kita. Lalu atau muncul keingintahuan yang lebih dalam tentang Islam, tentang kebenaran Rasulullah SAW, tentang kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam dan jemaat ini. Apalagi sampai pada titik mereka menyatakan keimanan. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tanpa pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan bahwa innaka la tahdi man ahbabta laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di dalam surat Al-Qasas ayat 57 tersebut, Allah Ta'ala mengingatkan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada siapapun yang engkau sukai. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita berkaitan dengan usaha-usaha pertabligan. Bahwa karunia Allah Ta'ala lah yang dapat membukakan pintu hati seseorang untuk menerima kebenaran. Namun, apa yang dapat kita lakukan adalah kita terus memberikan penjelasan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Dan Hadrat Masih Maud alaihissalam mengingatkan bahwa janganlah berlaku kasar dan tampillah dengan lemah lembut. Berperang atau berselisih adalah bertentangan dengan jemaat ini. Terapkanlah sikap lemah lembut dan buktikanlah kebenaran jemaat ini melalui kesucian batin dan amal soleh kalian. Inilah nasihat saya. Ingatlah hal ini. Beliau menyampaikan nasihat yang sangat luar biasa. Beliau menyampaikan bahwa agar menyampaikan atau memperlihatkan, menunjukkan kebenaran jemaat ini melalui kesucian hati kita dan melalui kesucian amal soleh kita. Menyampaikan kebenaran sesuai dengan situasi dan kondisi lawan bicara kita bukanlah hal yang mudah. Berdiskusi tentang perbedaan teologi pada umumnya membawa pada suasana perdebatan yang panas. Tetapi kita diajarkan untuk tetap lemah lembut. Dan yang lebih sulit adalah membuktikan kebenaran Islam dan jemaat ini melalui kesucian hati dan amal. Sekali lagi, sesuatu yang tidak mungkin dapat kita raih tanpa pertolongan dan karunia yang khas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang daras Ramadan yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa membaca dan menghayati la haula wala quwwata illa billah ini merupakan kanzun min kunuzil jannah. Bahwa sebagai salah satu dari khazanah-khazanah surgawi yang menjadi modal, yang menjadi kekayaan bagi kita ketika kita akan melalui tujuan-tujuan kita tersebut. Tujuan memperbaiki diri sendiri, tujuan melaksanakan kegiatan-kegiatan tarbiyah, tujuan melaksanakan usaha-usaha pertablikan. Salah satu khazanah yang Rasulullah SAW telah berikan kepada kita adalah khazanah la haula wala quwwata illa billah. Tentunya khazanah ini harus mewujud dalam sikap optimis kita ketika menghadapi kesulitan-kesulitan di setiap perjalanan kita. Optimis dan tawakal dengan pertolongan Allah Ta'ala bukan berarti kita hanya duduk-duduk dan berpangku tangan dalam usaha kita meraih setiap tujuan. Tetapi kita juga harus aktif dalam meraih tujuan tersebut, baik secara pribadi maupun secara berjamaah. Hadrat Masih Maud alaihissalam menambahkan khazanah-khazanah sebagai perwujudan ketawakalan dan optimisme kita untuk meraih tujuan hidup. Beliau alaihissalam bersabda, bersihkanlah amal-amal kalian dan senantiasalah ingat Allah Ta'ala. Dan janganlah bersikap lalai sebagaimana binatang buruan yang lari. Bila sedikit lengah akan jatuh ke tangan pemburu. Demikian pula orang-orang yang lalai mengingat Allah akan menjadi mangsa syaitan. Senjata kemenangan kita adalah istighfar, tobat, mengetahui ilmu-ilmu agama, menjunjung tinggi keagungan Allah Ta'ala, dan mendirikan sholat 5 waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang daras Ramadan yang dimuliakan Allah. Inilah semangat kita memupuk optimis kita. Inilah semangat kita memupuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengajarkan apa yang harus menjadi perhatian kita. Nabi Muhammad SAW telah memberikan kepada kita bekal untuk melalui perjalanan ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menunjukkan kepada kita senjata kita untuk meraih kemenangan dalam meraih tujuan hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk menerima dan mengambil setiap khazanah-khazanah rohani tersebut. Menguatkan setiap langkah kita dalam meraih tujuan hidup ini. Semoga Allah Ta'ala menguatkan kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रख